Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini, dan semoga semua teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan dan makin dilimpahkan rezekinya serta dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Ya, kembali lagi kita di sirkuit MotoGP Mandalika pada siang kali ini di 28 Juli 2021. Ya, langsung saja kita memantau dari sisi selatan yang tidak asing lagi, yang mana ini merupakan tikungan 10 dari sirkuit MotoGP Mandalika. Ya, terlihat sejumlah pagar pembatas maupun spectator fans yang sudah berdiri terpasangkan kawat, dan juga area gravel bed yang ada di sisi kiri dari track lane yang sudah dihampar dan dirapikan. Dan sekarang kita memantau untuk track lane sendiri dari tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11 yang berada di depan sini. Masih terlihat untuk area run off aspal yang ada di sisi kiri dari track lane yang belum dilakukan pengaspalan, karena pada hari ini pengaspalan masih sedang dilakukan di area run off di tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-8. Kita menepi ke sisi kanan, melihat di pinggir tebing ya lambaian tangan dari para pekerja yang sedang mendirikan pagar spectator fence yang ada di sebelah kanan dari service road sebelah kanan, dan masih terlihat sejumlah concrete barrier yang belum diletakkan sejumlah debris fence-nya di sini. Ya, pengaspalan untuk exit dari track lane menuju service road sebelah kiri sudah tuntas dilakukan sebagai jalur keluarnya para pembalap yang mengalami eksiden atau mengalami masalah pada motor balapnya. Dan masih terlihat di sini sejumlah bak kontrol yang ada di sisi kanan dari tikungan yang ke-12 belum diletakkan penutupnya, dan hamparan gravel bed bisa dilanjutkan untuk dirapikan. Ya, kebetulan cuaca pada siang kali ini sangat-sangat terik dan sangat cerah, namun beberapa gumpalan-gumpalan awan yang melintas di atas sehingga terlihat di sini atau nampak di sini agak gelap, tidak seperti di area sisi utara sana yang sangat terang benderang terlihat tanpa ada gumpalan awan di atasnya. Kemarin ada yang bertanya kenapa concrete barrier tidak dipasang rapi lurus dan kenapa ada celah-celah dalam sekian ratus meter ada celah. Jadi seperti pemandangan yang barusan kita lihat itu sebagai jalur masuk atau jalur membantu para pembalap bagi para marshal yang nantinya sigap memberikan bantuan atau P3K kepada para pembalap. Dan kita berada di sisi kanan dari tikungan yang ke-13, terlihat barusan sambungan dari service road sebelah kanan. Kemudian di sini sudah mulai diletakkan atau digelarnya geotex untuk lapisan gravel bed yang ada di sisi kanan dari tikungan yang ke-13. Dan terpantau menuju tikungan yang ke-14 untuk pengerjaan run off aspal yang ada di sisi kanan masih dilakukan penyempurnaan untuk lapisan subbase. Begitu juga di sisi kiri, sekumpulan para pekerja sedang menganalisa hasil pengaspalan layer yang kedua, terutama di area drainase roton, karena pengaspalan lapisan yang ketiga akan segera dilakukan. Ya, sudah kita melewati tikungan yang ke-14, masih sejumlah titik di sini, baik itu area rumput, area verge maupun run off aspal di sisi kiri belum mulai dilanjutkan pengerjaannya, dan penyempurnaan dari gravel bed dari tikungan yang ke-15 menuju 16 juga belum ditambahkan atau belum dirapikan karena masih merupakan jalur angkut atau masih menunggu pengaspalan di sisi pinggir yang ada di service road sebelah kiri untuk lebih dilebarkan, dan juga menuju ke tikungan yang ke-17 hampir persis sama, belum tuntas. Ya, kita berbelok kanan di tikungan yang ke-16. Di sini sebuah alat berat yang merapikan gravel bed yang ada di sisi kiri dari run off aspal atau sisi kiri dari jalur masuk menuju pit lane, dan sebuah unit truk yang sedang melakukan penyiraman untuk area rumput yang ada di sisi kanannya tikungan yang ke-17.
Ya, kita berhenti sejenak di sini untuk melihat pemandangan menuju trek lurus yang menuju tikungan pertama yang panjangnya 700 meter. Nah, nantinya di sisi kanan sini akan menjadi main grandstand atau tribun utama membentang menuju tunnel pertama yang ada di sisi kanan dari trek. Kemudian untuk perkembangan dari race control ataupun area di sisi kiri dari trek lurus, kita akan coba pantau dari titik sini. Bagian atap untuk race control ya tidak dibongkar keseluruhan, namun ada beberapa yang sedang dilakukan koreksi. Kemudian pengerjaan di sisi dalam atau sisi ruangan, baik itu pemasangan kusen ataupun pemasangan dinding dari bata-bata ringan sudah terlihat hampir tuntas pengerjaannya. Tinggal pemasangan kusen jendela, kusen pintu yang berbahan aluminium akan segera tertata rapi di dalam sana. Dan dari ketinggian sini bisa kita pantau untuk area di mana medical center, hospitality suite, dan convention exhibition yang masih melakukan pembetonan untuk beberapa segmen di lantai dasar di sini, seperti yang terlihat dari kejauhan, dan pembagian kaplingan jalur untuk masuk ke sisi timur juga. Ya, masih ada persiapan nanti untuk jalur drainase di sini juga belum digali, dan pemadatan perkerasan atau penyiraman sekaligus nanti untuk alas dasar dari beton yang disiapkan. Kemudian perakitan besi sudah mulai terlihat di sini sebagai lapisan yang kedua dari pembetonan akan disiapkan. Kemudian di depan sini merupakan area pedok atau deretan garasi-garasi bagi para tim pembalap dari masing-masing tim. Dan sekarang yang terpantau adalah ya pembesian di segmen yang ketiga ya. Ada segmen di sebelah kiri dan segmen sebelah kanan, yang mana di sini juga akan dilakukan pembetonan. Jadi pembetonan yang dilakukan pertama adalah pembetonan area di mana modular building akan diletakkan. Kemudian barusan masih ada pemasangan besi untuk pembetonan berikutnya. Dan untuk tunnel 1 dari sayap sebelah kiri kita pantau terus difungsikan atau terus dipakai sebagai jalur masuk menuju zona tengah yang ada di depan sana. Kemudian di tunnel 1 juga terkadang ada kesibukan seperti yang terlihat barusan. Ya, terlihat pembesian yang dilakukan di sisi sayap sebelah kanan di tunnel 1. Karena kemarin sudah pengecoran alas dasar, sekarang pembesian dan akan dilakukan pembetonan lagi dan akan ditambahkan untuk retaining wall sendiri. Terpantau surface road sebelah kiri dari tunnel 1 menuju tikungan yang pertama sudah dilakukan pengaspalan yang sangat-sangat sempurna. Tinggal merapikan sisi pinggir yang merupakan area tribun nanti di sebelah kiri dari surface road sebelum tikungan yang pertama juga. Dan inilah tikungan yang pertama, kita berbelok kanan menuju tikungan yang kedua. Pengerjaan di titik sini nantinya akan melanjutkan pengaspalan layer yang ketiga untuk trek utama atau trek balap sendiri. Kemudian perapian dari gravel bed di sisi kiri. Begitu sudah menuntaskan pengerjaan di titik area selatan dari sirkuit Mandalika, barulah bisa ditambahkan untuk material gravel untuk dihamparkan lagi dan dirapikan seperti yang kita lihat di beberapa titik sebelumnya. Dan di depan kita merupakan tikungan yang ketiga menuju tikungan yang keempat. Jadi yang baru gabung mungkin ingin tahu di mana long lap penalty track akan berada di sisi kanan dari track line di tikungan yang ketiga menuju tikungan yang keempat. Dan masih terpantau juga run off aspal yang ada di sisi kanan, belum dilanjutkan penyempurnaan subbase maupun pengaspalannya. Ya, terpantau di sisi kiri bagian bukit di sini sedang melakukan penuntasan dari secondary drainase yang ada di bagian permukaan di sebelah kiri dari service sebelah kiri, dan terpantau hasil pengaspalan dari tikungan yang kelima menuju tikungan yang ketujuh yang sudah sempurna bagi layer yang kedua. Ya, sedikit ada kesibukan di sisi kiri di sini di luar dari trek.
karena ini akan menjadi jalur connecting menuju bypass. Jadi buat teman-teman yang datang dari bypass dari bandara nanti langsung menuju sirkuit akan datang dari sisi timur sini. Kemudian area glamping yang sangat luas berada di sebelah kiri dari tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-8. Dan kegiatan pengaspalan pada hari ini seperti yang saya bagikan di awal video tadi, dari tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-9 untuk area run of aspal yang ada di sisi kiri dari track lane. Ya, jadi untuk lapisan yang ketiga untuk pengaspalan akan dilakukan setelah tuntasnya run of aspal di keseluruhan trek. Karena nanti antara run of aspal dengan trek utama itu akan ada curve yang membuat jarak sehingga bisa disesuaikan. Ya, kita lanjutkan pantauan menuju tikungan yang ke-10. Pengerjaan di titik sini sejauh ini yaitu sudah hampir 99%. Tinggal area di mana pagar pembatas yang ada di sisi kanan, kemudian beberapa pagar pembatas yang ada di sisi kiri dari servicer sebelah kiri. Ya, kita akan turun lebih rendah di tikungan yang ke-10. Masih terlihat area curve yang ada di antara run of aspal dengan track lane yang belum dikerjakan, dan kita akan manuver keluar dari sirkuit Mandalika untuk mengajak teman-teman melihat bagaimana suasana atau pemandangan di luar zona sirkuit. Ya, terlihat sekali sangat jelas sedekat inilah tikungan yang ke-10 atau trek balap dari Mandalika dengan lautan atau Samudra Hindia yang ada di selatannya. Ya, di depan kita merupakan Bukit Segar dan juga spot surfing atau spot berselancar bagi para pecinta ombak. Jadi di sini memiliki ombak yang sangat konstan, bisa sambil surfing, bisa sambil menonton MotoGP atau menikmati pemandangan sunset nantinya dari perbukitan Segar yang ada di sini atau dari perbukitan yang ada di zona sirkuit. Jadi selepas menonton balapan yang digelar dari jam 2 siang sampai 3 seri balapan baik itu MotoGP, Moto2 dan Moto3, teman-teman bisa langsung relax menunggu sunset atau memandang lautan yang begitu indah atau yang begitu eksotis. Ya, dan di depan sini adalah monumen Putri Mandalika yang menjadi rebutan beberapa pangeran yang kononnya dulu tidak mau memilih salah satu pangeran sehingga berani menyemplungkan diri ke laut agar terciptanya kedamaian dan kerukunan terus di Pulau Lombok ini, dan berubah menjadi Putri Nyale yang sampai saat ini masih dijadikan event nasional. Ya, kembali lagi kita ke ketinggian di sini untuk mengajak teman-teman melihat keseluruhan dari trek yang sudah terlihat menghitam. Mungkin ini saja yang bisa saya bagikan dalam video kali ini. Ya, terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Kurang lebihnya dari narasi maupun visual saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.